sekolah minggu. Kakak harap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk memuji Tuhan? Pastinya siap dong kakak. Bagus, kita harus memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita ya adik. Jangan lupa adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan dulu Alkitab, buku ND, persembahan ya adik-adik. Jangan lupa juga siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Tuhan Yesus Hebat. Ikuti gerakan kakak. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi. Harum bunga warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi. Shalala haleluya, shalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi. Harum bunga warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi. Shalala haleluya, shalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya, memujimu selamanya, memujimu selamanya. Yuk adik-adik di rumah, sebelum kita akan mulai ibadah kita, sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Adik-adik di rumah, kita nyanyikan satu lagu yuk. Kita buka buku endingnya sekolah minggu nomor 170, Sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Anak-anak kami sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk ibadah kita minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yo adik-adik di rumah, kakak undang ya bangkit berdiri, kita bernyanyi Ada Satu Sobatku. Anak-anak kami sekolah minggu, kita kembali bangkit berdiri, kita tundukkan kepala kita memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel yang menjadi ayat hafalan untuk kita hari Minggu ini tertulis di kitab Yeremia pasal ke-17 ayat 7. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama membacanya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amang ulangi sekali lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian ayat hafalan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Jangan lupa ya adik-adik, ayatnya dihafalkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku
anak-anak kami sekolah minggu, kita kembali bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita kepada Allah, Putra dan Roh Kudus. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dari lagu Percaya Saja. Ikutin gerakan kakak ya adik-adik. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum Alkitabnya? Sudah ya? Sudah dibawa Alkitabnya ya? Inang juga sudah bawa Alkitab ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangan. Ditundukkan kepalanya, ditutup matanya, ikuti doa Inang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Berkati Inang Bible Flow yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Ya sedih ya adik-adik sekolah minggu ya. Minggu-minggu lalu sudah sempat diumumkan untuk datang ke gereja, datang ke pospel, tatap muka ibadahnya. Tahu-taunya datang lagi si corona. Kita kembali online. Siapa yang sedih adik-adik sekolah minggu kembali online ibadahnya? Inang juga sedih. Tapi nggak apa-apa adik-adik sekolah minggu, tetap semangat karena kita tetap bisa beribadah. Nah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita membuka Alkitab kita. Firman hari ini tertulis dari kitab Yeremia. Ayo, Yeremia di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru adik-adik sekolah minggu? Betul sekali, Perjanjian Lama. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan 8. Ayo siapa yang cepat bukanya? Siapa yang sudah dapat? Ina sudah dapat ini. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Nah, kita sama-sama membaca ya. Ada running text-nya kan? Ada teksnya di sini tertulis. Nah, bisa membaca di Alkitab. Sama-sama baca dengan Inang. 2, 3, 3, ya.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang kenal siapa itu, atau siapa yang tahu siapa itu Yeremia? Nah, Inang ceritakan dulu ya. Yeremia itu adalah seorang nabi, atau bahasa sederhananya seperti sekarang ini pengkhotbah, penginjil. Nah, dia sebelum lahir sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik sekolah minggu. Jadi di dalam kandungan ibunya, Yeremia itu sudah dibentuk, sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Ayo, apa arti nabi? Perpanjangan tangan Tuhan, menyuarakan suara Tuhan, menyuarakan suara pertobatan buat banyak orang. Nah, jadi Yeremia itu orangnya tidak terlalu pintar adik-adik sekolah minggu. Ketika Tuhan memilih dia menjadi seorang nabi, menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pemberita firman Tuhan, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak pintar berbicara, aku tidak pandai berbicara. Nah, tetapi Tuhan berkata, kamu jangan takut, aku akan menolongmu. Nah, karena keterbatasan Yeremia, dia tidak pintar berbicara, dia masih muda untuk menjadi seorang nabi. Tapi adik-adik sekolah minggu tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia itu tetap mengandalkan Tuhan. Seperti firman kita hari ini. Dia tidak menggunakan kekuatannya, dia tidak mengandalkan kepintarannya, dia tidak mengandalkan otaknya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Nah, gimana ya cara si Yeremia mengandalkan Tuhannya? Tahu nggak adik-adik sekolah minggu yang dia hadapi siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel itu jugul-jugul. Tahu nggak jugul-jugul? Bandalnya minta ampun adik-adik sekolah minggu. Ketika firman Tuhan Yeremia sampaikan, dia mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat. Tetapi banyak di antara bangsa Israel itu tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Tetapi Yeremia tidak pernah menyerah adik-adik sekolah minggu. Dia tetap maju, dia tetap menyuarakan suara pertobatan, dia tetap menyampaikan firman Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia selalu berdoa sama Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu juga diajak hari ini, jangan pernah andalkan kepintaranmu adik-adik sekolah minggu. Kalau kalian pintar di sekolah, pakailah kepintaran untuk kemuliaan Tuhan. Caranya apa? Mengajari orang-orang yang kurang pintar. Jangan sok pintar. Aku kan pintar, saya gak mau berteman samamu. Kamu kan bodoh. Nah, itu sombong namanya. Hati-hati, kalau sombong nanti kepintarannya dicabut. Nanti kepintarannya diambil. Kalau kamu cantik, jangan sok cantik. Gak mau berteman sama orang yang jelek. Hitam kali dia, udah itu degil lagi, bau lagi, gak mau berteman sama dia, aku kan cantik. Nah, jangan sombong adik-adik sekolah minggu. Nah, kalau kalian pintar, tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kalian sedang, misalnya nilainya jelek, nangis terus, gak mau sekolah, adik-adik sekolah minggu bisa mengandalkan Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau nilainya bagus. Tuhan, aku mau nilainya diperbaiki dari yang tadinya nilai 5 menjadi nilai 7.
kalian berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan dengarkan, pasti Tuhan jawab. Tetapi kalian harus rajin belajar, rajin mengerjakan PR yang disampaikan oleh guru, rajin membaca, rajin sekolah. Walaupun sekarang ada online kan, ada di sekolah minggu. Nah, walaupun online jangan malas. Malas online melulu. Internetnya putus-putus, gak bagus. Nah, jangan menyerah adik-adik sekolah minggu. Jangan putus asa, tetap berpengharapan kepada Tuhan walaupun di situasi corona sudah yang tadinya sudah sempat ke sekolah pergi setiap hari, tiba-tiba berhenti lagi, tiba-tiba online lagi. Adik-adik sekolah minggu jangan takut, jangan khawatir, tetap andalkan Tuhan supaya si coronanya cepat selesai. Dan supaya adik-adik sekolah minggu kalian tetap sehat, andalkan Tuhan, berdoa. Siapa sekarang yang lagi sakit misalnya? Nah, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang pernah sakit? Coba adik-adik sekolah minggu kalau sakit itu apa yang dilakukan? Pertama berobat, ya benar berobat. Tetapi yang paling utama itu selain berobat, berdoa dulu. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau Engkau angkat sakitku. Tuhan, aku mau bisa bermain sama teman-temanku. Berdoa sama Tuhan, itu namanya mengandalkan Tuhan. Kalau kalian lagi sakit, berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan mendengarkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, betul? Oh betul. Yang tidak melihat aja Tuhan sembuhkan supaya melihat. Yang tidak bisa berjalan juga Tuhan pernah sembuhkan bisa berjalan. Nah, itulah kuasa Tuhan, itulah keajaiban Tuhan, itulah kekuatan Tuhan. Makanya adik-adik sekolah minggu dikatakan di ayat 8 ini, orang yang mengandalkan Tuhan itu dia seperti pohon. Seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai. Kalaupun datang kemarau, dia tidak akan kekeringan. Karena apa di sekolah minggu? Karena dia tumbuhnya di tepi sungai, selalu ada air. Sungainya tidak pernah kering. Nah, seperti itu ada di sekolah minggu. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah putus asa. Tidak pernah ada namanya menyerah. Ya ada di sekolah minggu ya. Malas aku gak mau belajar lagi. Aku udah capek-capek belajar tapi gak bisa juga juara 1. Itu tidak boleh ada di sekolah minggu. Itu namanya menyerah. Tetapi kalau ada di sekolah minggu misalnya tahun ini belum dapat juara 1. Tahun lalu juga belum dapat. Jangan menyerah. Jangan khawatir. Jangan takut. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat juara. Selalu belajar, selalu berusaha, selalu mengandalkan Tuhan. Nah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan karena hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Dia jauh dari rasa khawatir, dia jauh dari rasa takut, dan dia tidak akan pernah menyerah. Amin. Kita berdoa. Ikuti doa Inang. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajari kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami sakit, kami harus berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Kalau kami malas, kami berdoa supaya Tuhan buang malas kami. Dan kami kembali rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, rajin belajar di sekolah. Berkatilah kami Tuhan, berikan kesehatan. Berkati orang tua kami, berkati kakak, abang, adik kami. Berkati semua guru-guru sekolah minggu, supaya mereka sabar mengajari kami. Berkati semua Parhalado HKBP Cikampek. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
Sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke amplop, digabung dalam persembahan keluarga ya. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 71 di sound Ado Mubuan Tuhan. Dari sekolah minggu semuanya bangkit berdiri, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya, dilipat tangannya. Kita mau mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihininya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.